Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdan na'imin, hamdal radhin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para santri sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita bisa melanjutkan pengajian kita masih dengan kitab Mukhtarul Ahadits. Mudah-mudahan dengan berkat setiap sore kita ngaji hadis, kita mendengarkan hadis, kita baca hadis, lisan kita, mata kita, telinga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas hadis ke-94 dan 95 langsung satu paket ya. Karena sama-sama membahas tentang mimpi. Jadi kita langsungkan satu paket. Nah, hadis selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum amudan ahmaro. Idza, kalau dalam ilmu nahwu idza ini namanya apa? Harfus syartin. Selain itu menunjukkan apa idza? Idza jaa nasrullah. Zarfun limastaqbala minaz zaman. Artinya setelah idza ini pasti kejadiannya itu akan datang. Belum terjadi. Belum terjadi. Nah, sama seperti idza jaa nasrullahi wal fath, atau idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi idza ini namanya zarfun limastaqbala minaz zaman. Jadi kejadian yang akan terjadi setelah kata idza itu belum terjadi, tetapi akan terjadi, akan datang masanya. Beda dengan idz. Kalau idz itu zarfun lima madho minaz zaman. Kalau idz berarti itu kejadiannya sudah berlalu, sudah lewat. Ya, contohnya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kejadiannya sudah lewat. Allah berfirman kepada malaikat itu sudah lewat. Nah, beda dengan ini. Di idza dipakai. Ra'aitum isim fi'il, ra'a fi'il, tum jadi apa? Fa'il. Fa'il zahir atau mudmar? Mudmar. Dhamir apa ini? Dhamir baris atau mustatir? Baris. Baris muttasil atau baris munfasil? Muttasil marfu, mansub atau majrur? Marfu. Mahalnya apa? Fi mahalli raf'in, jadi fa'il. Fi'il fa'il nyari apa? Amudan. I'rabnya apa amudan? Nasab. Jadi apa nasab? Jadi apa di sini? Maf'ulun bihi. Apa alamat nasabnya? Fathah. Ahmaro. Sighah apa ahmaro? Ahmaru, akbaru, afdalu, ajmalu, asgharu. Sighah isim tabdil. Min qibalil masyriqi, min harfu jar, ya, dan seterusnya nanti dipelajari dari kaidah nahwunya. Idza ra'aitum, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ini berita, kejadiannya belum terjadi. Artinya Rasul mengingatkan kepada kita supaya siap-siap. Nah, sama kayak sekarang, misalnya saya mengatakan begini, besok sore kalian akan ujian Mukhtarul Ahadits. Kira-kira tujuan saya menyampaikan apa? Untuk mengingatkan Anda supaya siap-siap, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya bahwa nanti akan ujian. Paham ya? Atau nanti malam pengayaan matematika. Ya, matematika. Datang
Itu artinya untuk mempersiapkan diri. Begitu jamnya nanti hadir. Atau ya banyaklah contohnya sebenarnya ya. Banyak contohnya. Nanti malam akan datang tuan guru ke pondok kita. Nah, tujuan saya nyampaikan apa? Supaya kita siap-siap menyambut kedatangan tuan guru itu. Nah, di hadis ini berita apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin sampaikan kepada kita? Idza ra'aitum, andai kata kalian melihat, menyaksikan, nampak di mata kalian. Apa itu? Amudan, imad, mana imad? As-salatu imaduddin. Imad artinya apa? Tiang, ya. Tiang. Idza ra'aitum amudan, kalau kalian melihat tiang ahmaro, berwarna merah. Tiang berwarna merah. Sini tiang enggak ada yang berwarna merah ya. Ya, stop dulu, jangan sampai kita kaji setengah. Apa ini maksudnya tiang berwarna merah? Kita hanya dengar sepelang-sepelang. Itu kadang yang buat kita cepat menyalahkan orang. Ngaji setengah-setengah. Atau salah paham biasa karena kita membaca setengah-setengah. Sama kayak dalam surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nah, kalau kita ngaji hanya sampai musallin, selapuk nih. Celaka kalian orang yang sholat-sholat tuh. Celaka. Mau husuk munda, celaka. Ya, mau lama baca ayatnya atau enggak, celaka. Nah, termasuk misalnya video ini, video yang saya mengatakan kalian sholat celaka. Kalau orang nontonnya hanya setengah atau dipotong misalnya ceramah ini, kemudian disebar viral. Ya. Ustadz Haris, salah seorang pembina di Hikmatus Syarif, mengatakan orang-orang yang sholat celaka. Bahaya itu kalau sepotong-sepotong itu. Ya, makanya yang lengkap, yang sempurna. Banyak hadis, misalnya hadis tentang kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarang kalian ziarah kubur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai sana kita ngaji, iya, enggak ada benarnya kita yang ziarah kubur ini karena sudah dilarang. Tetapi ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Pazuruha. Udah sekarang silahkan ziarah kubur. Cuma jangan minta di kubur. Wahai kubur endeng kepeng, itu yang salah. Ya, wahai kubur endeng jodoh, mana bisa? Ya, kalau minta di kuburnya, nah itu yang salah. Paham ya? Kalau ke kuburan orang soleh, kita tawassul. Kita apa? Tawassul. Apakah tawassul itu boleh? Boleh. Yo, kita aja. Apa bagian dari tawassul kita? Allah Subhanahu wa taala berkehendak memasukkan kita ke dalam surga begitu saja. Allah berkehendak. Ya. Tapi tawassulan kita apa? Tawassulan kita salat, puasa. Kita tawassul dengan salat, kita tawassul dengan puasa dan seterusnya. Atau ketika kita membaca bismillah. Bismillah itu kan kita tawassul. Tawassul dengan apa? Apa artinya bismillahirrahmanirrahim? Bismillah artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Kenapa anda kita mengatakan billah saja langsung? Dengan Allah. Tapi bismillah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha mulia, pengasih, penyayang. Nah ini jadi kita diajarkan adik-adik sekalian untuk tawassul. Paham ya? Nah jadi jangan ngaji setengah-setengah. Ya sama kayak tadi. Ayat itu harus dilanjutkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun. Bagi siapa? Bagi orang yang melalaikan sholatnya. Lalai dari apa? Lalai ya dari rukun syaratnya. Lalai mungkin sampai dia keluar waktunya. Nah itu. Paham ya? Nah sama kayak ini. Kalau kalian melihat tiang berwarna merah, tiang ini terbuat dari cahaya, adik-adik sekalian. Tiang yang terbuat dari cahaya.
min qibalil masyriqi, di mana tiang tersebut yang berwarna merah tersebut, yang terbuat dari cahaya itu, berada di sebelah timur. Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Nah, ini ada yang mengatakan, ulama mengatakan sebelum terbit matahari atau pada malam hari kita melihat ada cahaya seperti bentuknya seperti tiang. Cahaya yang bentuknya seperti tiang, makanya dikatakan tiang yang berwarna merah. Faddakhiru. Nah, maka jawaban dari idza tadi faddakhiru. Apa kaidahnya? Idza lam yafslahil jawab wajib iqtiranuhu bil fa. Kalau tidak sah menjadi jawab maka harus disambung dengan fa. Faddakhiru ta'amakum ta'ama sanatikum, maka simpan baik-baik. Apa perintahnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seulang, jika kalian melihat ada cahaya yang berbentuk seperti tiang berwarna merah di bulan Ramadan dari arah timur. Wah, ini agak-agak horor rasanya. Kayak kiamat gitu ya. Kayak kiamat. Maka apa yang kalian lakukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faddakhiru ta'ama sanatikum. Selfie. Enggak ada, bukan selfie. Kita kan gitu sekarang. Kadang banyak kejadian, misalnya ada orang tabrakan. Kadang yang nulung itu hanya beberapa orang, lebih banyak yang apa? Yang selfie. Yang nulung paling cuma 2-3 orang, yang selfie-nya 10 orang, yang foto 10 orang dan seterusnya. Ya, tapi bagus sih kalau tujuannya untuk menginformasikan supaya orang lain membantu. Tapi kalau hanya sekedar sudah orang kecelakaan lalu selfie sambil ya, hello guys, di belakang saya sedang terjadi kecelakaan, tolong di subscribe ya. Ini kan itu namanya bahagia di atas derita orang. Nah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini? Faddakhiru ta'ama sanatikum. Simpan baik-baik makanan kalian tahun itu. Artinya apa? Hemat-hemat. Banyak uang kalian jangan dihambur-hamburkan. Ya, punya kalian bangket, kemudian ada padinya di sana, jangan sampai disedang-edang, jangan sampai dirusak-rusak. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha sanata ju'in. Karena tahun itu akan terjadi tahun kelaparan, tahun paceklik. Tahu tahun paceklik? Nah, artinya apa? Jadi untuk mempersiapkan tahun paceklik itu, simpan makanannya, jangan dirusak-rusak. Punya uang banyak, ditabung, disimpan untuk persiapan. Nah, tapi pertama adik-adik sekalian, kita berdoa mudah-mudahan kejadian ini tidak terjadi, tidak kita jumpai. Ya, kita berdoa begitu. Karena sebentar lagi bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan. Ndak bareh tamu Ramadan timu dong andang. Ya. Belum, baru selesai subuh hadap timur. Mana aja dia ini. Ya, atau ya seperti sebelum-sebelumnya. Memang ada hadis yang mengatakan apa? 7 Ramadan kan ya? Berapa? 12. 15 Ramadan akan terjadi ini. Nah, itu saya dengar penjelasan dari Habib Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Memang betul kata beliau, betul kejadian itu akan terjadi di bulan Ramadan tanggal 15. Tapi kita tidak tahu bulan Ramadan yang mana. Maka karena kurang sekali ilmu kita tentang hal itu, ya bahkan para ulama itu kebanyakan kalau membahas tentang tanda-tanda hari akhir itu banyak yang betabek gitu. Betabek dalam artian tidak terlalu sibuk membahas yang itu. Nah, karena kita bukan bidang kita yang itu, jangan sampai memastikan Ramadan ini akan terjadi. Misalnya ya kejadian apalah yang disebut dalam hadis tanggal 15 Ramadan. Sehingga tanggal 15 Ramadan tidak ada orang berani ke masjid, tidak ada orang berani tarawih. Pas misalnya harinya hari Jumat, bahaya nanti tidak ada orang pergi
sholat Jumat. Gara-gara ya cara kita menyampaikan, memberikan pemahaman itu salah. Nah sama kayak ini, memang katanya Ramadan ya, tetapi pertama tadi saya katakan kita berdoa mudah-mudahan ini tidak terjadi di bulan Ramadan ini, bahkan jangan sampai kita jumpai gitu. Ya. Nah, kenapa? Ya yang namanya musim paceklik, musim kelaparan itu kan banyak sebabnya. Bisa saja karena gagal panen, maksudnya gagal panen, tidak ada beras, akhirnya kelaparan orang-orang. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan. Bisa saja ada penyakit, ada virus yang menyebabkan orang tidak keluar dari rumah, kan? Ini sudah kita lewati, virus corona ini sudah kita lewati. Orang tidak dikasih keluar, apalagi sekedar untuk belanja. Akhirnya yaitu di rumah saja. Ya, nah itu pertama. Yang kedua, hikmahnya apa? Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang akan terjadi, diingatkan kita. Besok tandanya maksudnya. Supaya apa? Tujuannya supaya kita siap-siap. Ya kayak tadi lah guru memberitahu kita besok ujian. Tujuannya apa? Bukan sekedar kita dengar, oh besok ujian. Hanya didengar tok lalu tidak disiapkan dirinya. Enggak. Tapi tujuannya untuk kita persiapkan diri karena besok ujian, belajar. Nah itu maksudnya. Ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap akan terjadi sesuatu diberitahu kita. Sama kayak dalam hadis. Saya lupa redaksinya apa, tapi maknanya begini. Kalau kalian membuka wadah air, jangan sampai tidak ditutup lagi. Tutup botol kah, jangan sampai dibiarkan terbuka. Atau di sini ada galon, diisi air, jangan biarkan terbuka, jangan hilangkan tutupnya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada satu malam di mana anginnya bertiup, angin itu membawa penyakit. Malam yang mana kita tidak tahu. Apakah nanti malam, besok malam, tadi malam dan seterusnya. Yang jelas kejadiannya apa? Malam. Maka tujuan Rasul memberitahu kita apa? Supaya kita menutup wadah air itu. Paham ya? Nah ini bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau Nabi Yusuf bagaimana? Mimpi ya, melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Diceritakan mimpi itu. Nah ini penjelasan dari hadis yang kemarin. Mimpi itu beliau ceritakan kepada siapa? Bapak beliau. Bapak beliau siapa? Nabi. Yang mimpi Nabi, yang nafsirkan Nabi, maka semua jadi kenyataan. Makanya ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu memberitahukan Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, diberikan pakaian yang dibubuhi darah palsu, Nabi Yakub tidak percaya. Sampai buta mata beliau itu karena kerinduan terhadap Nabi Yusuf. Ya. Sampai buta beliau, tetapi tetap beliau itu yakin bahwa Nabi Yusuf belum wafat, belum meninggal. Nah, sehingga akhirnya kenyataan. Pada waktunya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yusuf pun menjadi salah satu orang yang menafsirkan mimpi. Beliau nabi. Dan jadi kenyataan. 7 tahun apa? Ya, masa paceklik tadi itu. Ya, berkat mimpi dari raja itu kan. Nah, ini. Jadi, itu adik-adik sekalian. Ya, sekali lagi kita berdoa lah mudah-mudahan kita tidak jumpa ya. Kita tidak jumpa, mudahan Ramadan ini bisa kita jumpai, Ramadan selanjutnya juga kita jumpai, serta mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Tentunya harus kita mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, baru puncaknya pada bulan suci Ramadan. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah barakatuh wa nafi'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.